Itu kalau mesinnya hidup itu suara getar-getar dan bunyi berdecit pada sambungan antar bodi di sini ya. Seperti ini nih. Halo semuanya, kembali lagi di channel Teknomoto. Pada video kali ini kita akan membahas PCX 160 saya ya, yang pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Pembelian ini pada Agustus ya, tahun 2025. Ini tipe ABS dan tergolong jarang dipakai ya, karena memang ini kilometernya kita lihat ya. Padahal ini kilometernya baru segini guys, nggak nyampe 1500 ya, 1498. Namun apa saja yang saya ingin share pada kalian ya untuk mengenai motor PCX saya ini seperti apa, yuk simak sampai beberapa ubahan ya yang saya modifikasi pada motor ini. Di antaranya adalah garnish ya. Garnish ini bawaan di dealernya juga ada ya, di bengkel resminya. Kalau mau pesan juga itu harganya sih sekitar 200 ribuan. Sementara kalau untuk visor ataupun windshield ini saya beli di online ya, sekitar harganya murah, sekitar 100 ribuan. Sementara itu kalau masih di bagian depan ada emblem Prestige ya, itu warnanya chrome dan kiri kanan sepasang. Selain itu juga ada stiker velg bertulisan AHM dan PCX 160 ya teman-teman. Oke, tidak banyak ya, mungkin itu doang kalau untuk modifikasinya. Tentunya di depan dan juga belakang ya untuk stiker pada velgnya. Untuk kelistrikan mesin ini masih standar original pabrikan ya, belum diapa-apain, karena memang ini untuk penggunaan harian aja. Oh ya, untuk satu lagi, dan ini enggak terlalu berpengaruh ya, stiker Apple pada bagasi kecil ataupun dashboard pada depan. Pertama yang saya rasakan pada saat kecepatan pada motor ini ketika di jalan sekitar 60 km per jaman, karena desain ini miring ya, menjadi otomatis aerodinamis ya, anginnya langsung ke atas ya, tidak seperti NMAX itu kurang aerodinamis karena memang bodinya ini tidak begitu miring ke atas. Selain itu juga untuk tarikannya ini enteng ya, kalau penggunaan di dalam kota masih lincah, satset, bisa selap-selip apalagi di kemacetan. Untuk average di sini berada di angka 37,1 km per liter ya. Ini angkanya bervariasi tergantung gaya berkendara, kontur jalan, dan juga beban pada motor itu sendiri ya guys. Selain itu juga saya juga telah menyelesaikan masa indrayan pada motor ini sekitar 0 sampai 1000 km pertama. Kemudian langsung ganti oli. Juga ada kelebihan kedua, yaitu bagasinya yang sangat luas ya. Kita buka, coba buka, dan ini bagasinya sangat luas sekali ya. Ini untuk muat 2 helm ini memang gak muat, tapi kalau misalkan 1 helm di sini ya anggaplah segini lah ya, ini helm. Jadi masih bisa membawa barang lagi, space yang lumayan banyak ya. Tidak seperti kompetitornya yang lebih sempit daripada ini ya. Katakanlah ini NMAX, itu kira-kira kalau NMAX segini ya kalau perbandingannya. Dan di sini juga terdapat kompartemen tersembunyi ya, aki yang tersimpan pada di dekat bagasi ini jarang dibuka ya, jarang diotak-atik, karena memang buat apa, karena setiap hari juga dinyalain, jarang lama juga akinya. Tapi memang aki ini menjadi komponen yang sangat vital pada kendaraan zaman sekarang ya, karena memang tidak ada kickstarter ataupun engkolan ya. Jadi kalau misalkan aki lemah, itu mau gak mau harus di towing ataupun disetut ya kalau bahasa istilah. Kelebihan yang ketiga ini, PCX 160 menggunakan mesin ESP Plus, yang artinya berteknologi terbarukan dari Honda ya.
Tidak seperti di bawahnya yaitu Beat, Vario itu masih belum menggunakan mesin ESP Plus, masih ESP biasa ya. Kelebihan utama yaitu efisiensi BBM yang menambah irit dan tenaganya juga ikutan bertambah ya. Kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, karena ini menggunakan roller konvensional, jadi motor ini bisa dengan mudah diotak-atik sesuka hati ya. Misalkan katakanlah menggunakan roller sesuai kebutuhan, mau enteng, ringan ataupun lebih berat, itu bisa sangat fleksibel di setting-setting ya. Masih banyak kelebihan motor ini ya, karena memang kalau dibahas semuanya akan terlalu panjang videonya, jadi kita langsung saja kepada poin selanjutnya, yaitu karena ini kelebihan dan kekurangannya yang saya rasakan. Selanjutnya ini yang kekurangan yang begitu terasa saat di jalanan, apalagi di jalanan bergelombang ya. Jadi pada saat polisi tidur, ininya di bagian shock ataupun di mounting itu terasa seperti jedak-jeduk, cetek-cetek. Yaitu memang karena bawaan penyakit bawaan PCX itu hampir semua kalau stok standar itu memang seperti itu ya. Jadi bunyi jedak-jeduk karena itu ada seperti apa ya? Beradu ya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan kita coba pakai shock modifikasi ya yang ada subtank seperti ADV ataupun roaching ya. Itu ada tabungnya dan katanya itu jeduknya hilang ya. Entah kenapa, nanti dicobalah. Nah, kekurangan yang kedua itu pada entah pada puli belakang ya ataupun gardan. Soalnya kan ini pada saat jalan, walaupun mesin ini dimatikan, itu sering atau bukan sering ya, malahan ini setiap kali jalan sering banget bunyi di sini ngiung ya. Entah saya doang ataupun pecek yang lainnya juga seperti itu ya. Dan saya juga cari referensi ataupun tanya-tanya di grup ya. Memang seperti itu ya. Kalau untuk masih baru katanya itu masih bunyi ngiung-ngiung. Gak tahu deh kalau misalkan sudah pemakaian 1 tahun 2 tahun itu bakalan hilang atau enggak. Oh iya, ada kelupaan juga nih guys, untuk kapasitas bagasi untuk PCX 160 tipe ABS ini berada di kisaran 30 liter ya. Mau tipe CBS, tipe terendah, tipe ABS, tipe menengah yang seperti saya ini, maupun tipe yang roadsing itu sama-sama menggunakan bagasi dengan berkapasitas 30 liter ya. Sementara untuk tangki bahan bakarnya ya, karena ini di sini ya, kita coba perlihatkan cara bukanya. Tinggal dipencet, pastikan berada di posisi knob, berada di set full set ya. Kita pencet aja, dan ini kalau untuk diisi full ini berada di kisaran 8 liter ya. Jadi saya ini pernah mengisi dari 1 bar ya, 1 bar berkedip-kedip sampai terisi full itu nggak nyampe 100.000 ya. Itu Pertamax biasa, dan yang dianjurkan oleh pabrikan itu memang round 92 ke atas. Kalau diisi pertalite agak sayang ya, motor segede gini diisi pertalite saya rasa ini nggak cocok deh, karena kompresinya tergolong tinggi. Dan itu juga menjadi salah satu kelebihan pada PCX yang satu ini, karena tangkinya lebih gede daripada kompetitornya ya. Selain itu juga posisi berkendara ini cukup ergonomis kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk selonjor, tinggi saya sekitar 170 cm, ini memang kurang ke atas ya. Jadi kalau untuk kompetitornya itu seperti rivalnya itu bisa luas sampai ke atas ini ya. Jadi karena memang ini mengutamakan desain, jadi memang ya seperti ini, kurang ke atas tapi ya cukup lah. Kalau menurut saya pribadi ini kalau mau lebih selonjor lagi bisa ke luar sedikit kayak gini ya, itu nggak masalah karena sayanya juga nggak terlalu tinggi juga. Untuk kompartemennya, selain di bagasi juga ada di dashboard ya. Kalau untuk dibukanya tinggal pencet seperti ini ya. Ini untuk menyimpan barang-barang kecil seperti HP, dan juga ada colokan charger. Selain itu juga ini bisa digunakan untuk tempat menyimpan barang-barang yang enggak terlalu besar ya, seperti STNK, SIM, HP di sini juga muat ya. Bahkan lebih ya, 2 HP pun muat.
Saya juga kalau ngecas sering dipakai di sini ya. Namun tidak disarankan kalau ngecas HP mesinnya sambil mati ya. Itu harus dalam keadaan nyala supaya tidak tekor akinya. Kalau untuk plat nomor saya ini dibengkokkan ya, ditekuk sesuai lekukan bodi depan ini dan menggunakan double tip 3M untuk nempel ke sini. Dan salah satu kekurangan juga kalau pada bodi ya, entah semua PCX atau yang saya doang, itu kalau mesinnya hidup itu suara getar-getar dan bunyi berdecit pada sambungan antar bodi di sini ya. Seperti ini nih. Entah kedengaran di kamera atau enggak ya. Namun di sini untuk suaranya ini cukup keras ya kalau untuk di malam hari, karena memang ini sambungan bodi. Untuk kualitas bodinya juga ada yang bilang tipis, ada yang juga bilang biasa aja, karena ini memang motor-motor zaman sekarang memang seperti ini ya, hampir semuanya ya. Entah deh, kalau merek Kia itu saya belum pernah berpengalaman meminangnya, dan insya Allah nanti buatkan kontennya ya. Kalian mau tahu, saya ini habis crash ya waktu dulu, padahal ini belum setahun ya, ini memang kesalahan penggunanya, dan ini harganya gak main-main mahal loh. Ini kalau full set sama reflektornya itu sekitar 2 juta sekian ya. Dan itu kalau mau di bengkel resmi harus inden sekitar sebulanan katanya ya. Saya juga sudah pernah nanyain kepada sales yang kepada saya waktu dulu beli di sana, dan stoknya nggak ready. Kalau mau alternatif, cari yang lebih murah, cari yang mikanya doang, itu lebih murah ya. Di online shop juga banyak, nggak perlu inden lama, sekitar waktu 3 hari juga nyampe. Nanti kita cobain ya, buatkan kontennya juga. Pergantian headlamp PCX 160 ini tanpa harus ganti reflektor itu bisa. Oke teman-teman, jadi salah satu kekurangan juga pada PCX 160 ini adalah pada engine mountingnya berada di atas nih ya. Ini posisi engine mountingnya di atas, sehingga crankcase ataupun ini blok mesinnya jadi tergantung seperti ini ya. Jadi kalau misalkan amit-amit terkena polusi tidur yang gede ataupun jalan ngantam, jalan berlubang, ini bisa-bisa kena sampai crankcase-nya ini rawan pecah ya. Jadi kalau udah pecah kayak gini, dan kalau sampai crankcase ini pecah, ini terpaksa mau tidak mau harus turun mesin dan ganti crankcase. Ini tidaklah murah ya teman-teman. Bisa juga sih diakalin dengan cara yang lebih murah, yaitu dengan cara pengelasan, dan itu caranya kurang efektif dan berisiko bocor lagi ya, karena ini berurusan dengan oli, itu sangat vital dan harus diganti ya kalau saran, kalau crankcase-nya sampai pecah kayak gitu. Nah oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya ya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Klik like kalau kalian menyukai video ini, klik subscribe kalau menginginkan video lainnya jadi dari channel kami. See you, terima kasih telah menonton.